Assalamualaikum, hai Ananda semua, anak-anak ibu yang tercinta dan tersayang kebanggaan ibu. Pada kesempatan kali ini ibu akan menjelaskan bagaimana cara menyusun kerangka teks pidato persuasif. Nah, pastinya Ananda semua sudah pernah mendengar yang namanya pidato persuasif, tetapi ada beberapa dari Ananda yang belum pernah menyusun pidato persuasif. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan cara menyusun teks pidato persuasif yang baik dan benar. Nah, untuk menyusun teks pidato yang baik dan benar, hal pertama yang harus Ananda lakukan yaitu Ananda terlebih dahulu menyusun kerangka teks pidato persuasif. Oleh sebab itu, Ibu berharap Ananda semua memperhatikan cara menyusun kerangka teks pidato yang akan kita lihat sebentar lagi. Oke, sudah siap Ananda? Oke, Ibu harap sudah siap semua. Tetap di sini, perhatikan ya. Untuk menulis sebuah teks pidato persuasif, hal yang pertama yang harus Ananda lakukan yaitu Ananda terlebih dahulu harus menyusun atau menulis kerangka teks pidato persuasif terlebih dahulu. Kenapa hal tersebut harus dilakukan? Agar pidato yang kita sampaikan dia terarah dan tujuannya dapat tercapai. Nah, untuk menyusun kerangka teks pidato persuasif yang baik dan benar, kita harus memperhatikan struktur teks pidato. Struktur teks pidato persuasif dia terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Bagian pembuka, 2. Bagian isi, 3. Bagian penutup. Struktur teks pidato persuasif bagian yang pertama, pembuka. Pada bagian pembuka terdiri dari 1. Salam pembuka. Salam pembuka adalah salam pertama yang diucapkan untuk menyapa para audiens yang telah hadir pada saat itu. Salam pembuka yang kita ucapkan harus memperhatikan audiens atau pendengar kita. Jika audiens itu para muslim, orang-orang beragama Islam, maka salam pembukanya adalah Assalamualaikum. Tetapi jika audiens atau pendengarnya beragama non-Islam, kita sesuaikan, bisa selamat pagi, bisa juga Om Swastiastu atau Namo Buddhaya. Yang kedua yaitu ucapan honorific atau ucapan kehormatan. Ucapan honorific atau ucapan kehormatan adalah sapaan kehormatan pada audiens yang telah hadir pada saat itu. Jadi pada ucapan honorific di sini kita menyapa para audiens yang datang. Ibu ambil contoh misalnya yang kami hormati atau kepada yang terhormat. 3. Ucapan syukur. Ucapan syukur adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato tersebut. Contohnya, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi azmain. Segala puji kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dalam menyampaikan pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif yang kedua yaitu isi. Isi meliputi 1. Pengenalan isu. Pada bagian pengenalan isu, dikenalkanlah isu-isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam pidato persuasif kita. Contohnya misalnya isu atau permasalahan yang diangkat yaitu mengenai pendidikan. Nah, bagian yang kedua yaitu rangkaian argumen. Pada bagian rangkaian argumen berisi alasan
mengapa hal tersebut harus dilakukan. Jadi di bagian pengenalan isu tadi contohnya adalah pendidikan. Nah, di bagian rangkaian argumen di sini alasan-alasan kenapa kita harus memiliki pendidikan yang baik, memiliki ilmu yang banyak, itu diungkapkanlah di bagian rangkaian argumen. Bagian isi yang ketiga yaitu pernyataan ajakan. Pada bagian pernyataan ajakan pada bagian inilah yang disebut persuasif. Jadi di bagian pernyataan ajakan inilah yang membedakan antara pidato persuasif dengan pidato yang lainnya. Di mana di dalam pernyataan ajakan diajaklah para pendengar atau para audiens agar pendengar atau audiens itu melakukan apa saja yang kita katakan pada bagian rangkaian argumen. Struktur teks pidato persuasif yang ketiga yaitu penutup. Bagian penutup meliputi ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih di sini yaitu ditujukan kepada para audiens di mana kita diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato tersebut. Contohnya, saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya dalam menyampaikan pidato yang berjudul pendidikan. Kedua, permohonan maaf. Nah, di bagian permohonan maaf, dia berisi permohonan maaf kita kepada audiens jika pada saat menyampaikan pidato ada kata-kata dan perbuatan yang menyinggung dan juga tidak berkenan di hati para pendengar. Misalnya, saya memohon maaf jika ada kesalahan dan perbuatan yang menyinggung dan tidak berkenan di hati para pendengar. Ketiga, salam penutup. Nah, salam penutup di sini adalah ucapan terakhir yang akan kita sampaikan untuk menutup pidato kita tersebut. Nah, contohnya kalau pada bagian salam pembuka itu kita buka dengan assalamualaikum, maka salam penutupnya kita tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di bagian salam penutup di sini kita harus memperhatikan salam pembukanya harus disesuaikan. Jika dia selamat pagi, maka ditutup juga selamat pagi. Jangan sampai antara salam pembuka dengan salam penutup di sini dia berbeda atau saling bertentangan. Terima kasih sudah melihat dan menonton video cara menyusun kerangka teks pidato. Ibu berharap kedepannya Ananda bisa menulis kerangka teks pidato persuasif dan akhirnya berhasil menulis teks pidato persuasif. Oke, assalamualaikum, bye.